Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang utang dan piutang dalam Odoo Accounting. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dan fungsi fitur piutang dan utang dalam Odoo Accounting? Kita cari tahu dari pengertian. Dalam Odoo, fitur utang dan piutang adalah bagian dari modul akuntansi yang berfungsi untuk mengelola aliran transaksi keuangan perusahaan, baik dari sisi hutang atau utang maupun selanjutnya ada fungsi dari fitur utang dan piutang Odoo Accounting. Fitur ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola arus kas, mengelola keuangan, serta mencegah risiko keterlambatan pembayaran atau penerimaan dana. Nah, di sini juga ada fungsi yang lebih spesifiknya. Yang pertama itu fitur utang atau yang biasa disebut account payable. Nah, di sini fungsinya adalah satu, mengelola kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak ketiga seperti pemasok atau vendor. Yang kedua, memantau saldo utang, jatuh tempo pembayaran, dan mencatat faktur dari pemasok. Yang ketiga, mencakup pencatatan transaksi yang terkait dengan pembayaran utang dan pengeluaran uang tunai atau transfer ke pemasok. Selanjutnya di sini ada fitur piutang. Nah, atau yang biasa disebut account receivable. Fungsinya adalah satu, mengelola hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atau pihak ketiga yang memiliki kewajiban membayar. Yang kedua, meliputi pencatatan penjualan, pembuatan faktur kepada pelanggan, dan pemantauan piutang yang belum dibayar. Yang ketiga, dapat diintegrasikan dengan modul lain seperti penjualan untuk melacak, transaksi penjualan, hingga penerimaan pembayaran. Kalau tadi saya menyebutkan fungsi secara general, maka sekarang ada fungsi tambahan yang memperkuat manajemen keuangan. Di antaranya, 1. Otomatisasi pengingat pembayaran. Nah, di Odoo ini memungkinkan pengaturan pengingat otomatis untuk pelanggan atau vendor mengenai pembayaran yang jatuh tempo. Notifikasi dapat dikirim secara berkala sehingga pelanggan. Yang ketiga, ada analisis dan yang keempat, ada pengaturan kredit limit pelanggan. Perusahaan dapat mengatur batas kredit untuk masing-masing pelanggan di Odoo. Hal ini membantu mengelola resiko piutang yang belum tertagih dengan mencegah penjualan melebihi batas kredit yang ditetapkan, sehingga melindungi arus kas perusahaan. Yang kelima, ada pencatatan diskon pembayaran dan penyesuaian. Odoo memungkinkan perusahaan untuk memberikan diskon pembayaran kepada pelanggan atau penerima diskon dari pemasok saat pembayaran dilakukan lebih awal. Sistem ini secara otomatis dapat menghitung dan mencatat diskon serta penyesuaian, menjaga akurasi pencatatan transaksi. Dan yang terakhir ada integrasi dengan modul lain. Fitur utang dan piutang terintegrasi dengan modul inventory, penjualan, dan pembelian, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan visibilitas penuh atas seluruh siklus transaksi dari pemesanan hingga pembayaran. Hal ini memudahkan perusahaan dalam melacak status setiap transaksi yang melibatkan utang atau piutang. Nah, mungkin sekian aja video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih, sampai jumpa.